Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Kalau Anda mikir punya mobil andal dengan budget yang super mepet itu mustahil, wah, Anda harus pikir ulang deh. Beneran, punya kendaraan pribadi dengan dana terbatas itu sangat mungkin terjadi. Asalkan, nah ini dia, asalkan Anda tahu persis apa yang harus diprioritaskan dan jebakan apa yang harus dihindari. Makanya, di sesi kali ini, kita bakal bedah tuntas semuanya buat Anda. Oke, langsung aja kita mulai ya. Peta jalan kita hari ini cukup simpel tapi padat. Pertama, kita bahas kunci mobil bekas ekonomis, terus kita lihat opsi kelincahan perkotaan lewat city car, lanjut ke pilihan keluarga dengan MPV ekonomis, lalu ngebahas kenyamanan dan ketangguhan sedan. Dan pastinya kita bakal tutup dengan tips wajib sebelum membeli. Yuk, kita kupas satu persatu. Masuk ke bagian 1, kunci mobil bekas ekonomis. Di sini kita bakal membangun fondasi untuk anggaran di bawah 60 juta rupiah, teman-teman. Ingat ya, ini bukan sekedar saran santai, ini tuh benar-benar panduan finansial krusial yang khusus dibuat biar Anda nggak boncos atau rugi besar di kemudian hari. 60 juta rupiah. Yap, perhatikan baik-baik, ini adalah batas maksimal kita, harga mati. Ya, kenapa sih kita harus seketat ini? Soalnya, di pasar mobil bekas tuh gampang banget kita tergoda ngeluarin uang sedikit lagi di luar batas. Yang ujung-ujungnya malah ngancurin rencana keuangan Anda dari awal. Nah, biar bisa selamat di kerasnya pasar mobil budget ini, Anda wajib banget berpegang teguh pada 3 faktor utama. Kita sebut aja 3 aturan emas mobil hemat. Pertama, konsumsi BBM-nya wajib irit. Kedua, perawatannya harus murah, yang artinya suku cadang mesti melimpah banget di pasaran. Dan ketiga, pajak tahunannya rendah. Kalau Anda sampai ngabaikan satu aja dari 3 pilar ini, siap-siap aja deh masuk ke jebakan finansial tersembunyi yang bakal terus-terusan nguras kantong Anda tiap bulan. Oke, lanjut ke bagian 2. Kelincahan perkotaan lewat city car. Tujuannya adalah menavigasi lalu lintas perkotaan yang padat dengan efisiensi maksimal. Kategori ini dirancang khusus buat Anda yang tiap hari harus merobos jalanan kota yang sempit dan macet. Jadi butuh mobil yang lincahnya kebangetan. Nah, yang paling menarik dari pembahasan ini tuh ada di Suzuki Karimun kotak. Kelihatannya emang mungil banget dari luar kan? Tapi jangan salah, justru karena desain bodinya yang kotak itu, ruang kabin dan bagian kepala atau headroomnya tuh luar biasa lega. Bener-bener di luar dugaan. Terus, mobil ini juga punya reputasi keandalan yang melegenda gara-gara pakai mesin 1000 cc F10A 4 silinder yang super sederhana. Efeknya, biaya perawatannya murah banget dan bisa dipegang sama hampir semua bengkel umum. Sekarang, mari kita bandingin 2 opsi populer lainnya di kelas ini. Di satu sisi, kita punya Kia Picanto keluaran 2004 sampai 2010. Mobil ini super lincah, gampang banget diparkir di tempat sempit, dan pastinya pajaknya ramah di kantong. Tapi di sisi lain, kalau Anda jeli nyari unit tahun 2013 yang harganya mepet budget, ada si kembar Daihatsu Ayla dan Toyota Agya 1.0. Dua mobil ini nawarin efisiensi mesin 3 silinder modern yang gila banget. Bayangin, konsumsi bensinnya bisa nyentuh angka 20 km per liter di jalan tol. Irit banget kan? Anda tinggal cocokin aja mana yang paling pas buat rute harian Anda. Kita masuk ke bagian 3, pilihan keluarga lewat MPV ekonomis. Fokus kita di sini adalah memaksimalkan ruang penumpang dan barang dengan anggaran ketat. Kita ubah narasinya khusus buat Anda yang memang butuh ngangkut keluarga besar atau bawa barang muatan berat, tapi tetap nggak mau bikin dompet jebol. Mari kita adu kedua mobil keluarga andalan ini. Di kubu pertama ada Daihatsu Xenia generasi awal dari 2004 sampai 2007. Mobil ini nawarin efisiensi kepemilikan yang brilian banget. Spare partnya tumpah ruah di pasaran, mau yang ori atau imitasi harganya terjangkau, dan nilai jual kembalinya sangat stabil. Tapi, kalau Anda butuh ruang yang super lega, Suzuki APV jelas raja ruang yang gak terbantahkan. Mobil ini didesain begitu lapang, bisa muat sampai 8 penumpang dengan nyaman, plus punya mesin tangguh dan posisi berkendara yang tinggi. Jadi, tinggal disesuaikan sama kebutuhan keluarga Anda. Lanjut ke bagian 4, kenyamanan dan ketangguhan dengan sedan. Temanya adalah memprioritaskan kualitas berkendara dan performa mesin yang kuat. Nah, ini khusus buat Anda yang lebih ngejar kenyamanan posisi duduk dan keandalan di aspal dibandingin cuma sekedar kapasitas jumlah penumpang. Kutipan ini benar-benar ngejelasin satu poin krusial yang sering salah dipahami. Banyak yang mikir kalau mobil bekas taksi itu jelek. Padahal, sejarah sebagai armada taksi itu bukanlah hal negatif. Sebaliknya, itu adalah bukti nyata dan absolut dari ketangguhan mesin injeksi 15L 5AFE milik Toyota Soluna ini. Karena udah diuji habis-habisan sebagai taksi tiap hari, mobil ini terbukti sangat bertenaga, iritnya kebangetan, dan gara-gara populasinya banyak, otomatis suku cadangnya membanjiri pasar dengan harga yang super murah. Jadi, ini adalah poin plus yang besar. Dan yang terakhir, bagian 5, tips wajib sebelum membeli. Kita bakal ngebahas realitas tersembunyi membeli kendaraan berusia 10 hingga 15 tahun.
Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita harus mulai beralih dari asiknya milih-milih mobil ke realitas praktis dan keras dari proses ngebeli kendaraan yang umurnya udah mencapai 1 bahkan 2 dekade. Tolong perhatikan angka ini baik-baik. 5–7 juta rupiah. Ini adalah dana cadangan yang mutlak wajib Anda miliki. Saya harus memperingatkan Anda dari sekarang, jangan pernah, benar-benar jangan pernah, menghabiskan seluruh total anggaran Anda cuma buat nebus unit mobilnya aja. Kenapa sih harus disisain? Gini, langkah pertama, dana cadangan tadi tuh bakal dipakai buat perbaikan awal alias refreshment. Mobil berumur pasti butuh ganti oli, servis AC biar dingin lagi, aki baru, atau ngebresin suspensi. Nah, langkah kedua, ini nggak bisa ditawar sama sekali. Anda harus menyewa mekanik kepercayaan atau jasa inspeksi mobil bekas profesional. Percaya deh, ngeluarin sedikit uang buat inspeksi profesional itu adalah satu-satunya jaring pengaman Anda dari bencana finansial akibat kerusakan mesin yang fatal atau dapat mobil bekas kerendam banjir. Wajib banget. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda pikirkan. Gaya hidup mana sih yang paling pas sama kebutuhan presisi Anda sehari-hari? Apakah Anda butuh kelincahan si mobil mungil di tengah kota, atau Anda justru butuh kapasitas besar buat ngebawa keluarga? Coba deh, renungin realitas keseharian Anda secara mendalam sebelum mulai buka-buka iklan mobil bekas. Karena memahami kebutuhan sejati Anda adalah langkah pertama menuju keputusan finansial yang paling cerdas. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, dan selamat berburu mobil impian Anda.